Perkenalkan, nama saya Adrian PB Hanorsian. Di sini saya akan membahas tentang filsuf Heraklitus. Dalam kalangan para filsuf, Heraklitus adalah seorang filosof yang sangat kontroversi. Heraklitus adalah seorang filsuf Yunani yang hidup pada tahun 550 sampai 480 sebelum Masehi, abad 6 sampai 5 sebelum Masehi. Tidak banyak data sejarah yang mendeskripsikan kehidupan filsuf ini. Dia hidup di Efesus, sebuah kota penting di Pulau Ionia, Asia Kecil. Dirinya dikenal sebagai si gelap karena perkataannya yang sukar dipahami. Artinya, nama itu menunjukkan pesimis yang ada padanya. Pesimis ini ditimbulkan dari keadaan politik pada waktu itu akibat pengajarannya tentang kefanaan dunia. Heraklitus seringkali dikenal dengan pemikiran-pemikirannya mengenai perubahan dalam kosmos dan keseimbangan yang ada di dalamnya. Hal pertama yang muncul ketika pertama kali masuk dalam alam pemikiran Heraklitus adalah kebingungan. Ungkapan-ungkapan yang mengutarakan gagasannya yang sukar untuk dipahami dengan sekali membaca. Namun, uraian James Warren setidaknya memberikan deskripsi yang baik tentang apa yang ingin disampaikan oleh Heraklitus. Saya terbantu lihat pemaparannya yang masuk akal dalam menafsirkan pandangan Heraklitus. Yang menarik adalah keterpesonaannya, kecermatan, pengamatan, dan cara mengungkapkan gagasan yang dimiliki Heraklitus. Karena keterpesonaannya, dia mencermati apa yang menjadi dalam kosmos yang menarik pada sebuah kolerasi ketertarikan antara satu dengan yang lainnya dalam menghasilkan perubahan. Itu semua diungkapkan dengan indah dalam kalimat-kalimat yang diringkas, bisa disalah mengerti karena menimbulkan banyak arti. Heraklitus menginginkan supaya para pendengarnya tidak terperangkap untuk mendengarkan dia saja. Dia meminta agar mereka mendengarkan logos itu sendiri. Dalam bahasa Yunani, kata logos berarti sebuah kata atau sebuah pernyataan. Kata ini juga dapat memiliki arti sebuah perhitungan cermat, evaluasi, relasi, ataupun ketersalingan atau rasio. Dapat dikatakan bahwa logos merupakan proses pemikiran manusia sendiri. Namun, ketika berjumpa dengan logos dalam alam pemikiran Heraklitus, pembacanya akan masuk ke dalam berbagai macam bentuk tafsiran. Bisa jadi tafsiran atau interpretasi mengalami bias atau malah tidak dimengerti sama sekali, sebab Heraklitus sendiri mengatakan bahwa orang-orang atau pendengarnya tidak dapat memahami apa yang dimaksudkannya dengan logos itu. Bahkan, dia juga mengungkapkan bahwa mereka salah mengerti tentang logos, baik sebelum mendengarkannya maupun ketika pertama kali mendengarkannya. Untuk memperjelas pengertian mengenai logos, Heraklitus mengungkapkan bahwa pendengarnya tidak sanggup memahami logos karena mereka hidup dalam dunia mereka sendiri. Mereka tidak sadar bahwa mereka terkurung dalam alam pemikiran mereka sendiri sehingga tidak dapat membuka diri pada logos. Padahal dalam pandangan saat itu bisa dikatakan bahwa logos menjadi sumber dari segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Heraklitus dalam pemikirannya, dia ingin mendorong, mengusik, dan mendesak pendengarnya untuk menjadi sadar dan berpikir secara lebih luas tentang dunia sekitarnya. Heraklitus mengajarkan bahwa dunia yang ada ini senantiasa berubah dalam waktu ke waktu. Pemikiran Heraklitus ini menegaskan bahwa tidak ada yang stabil sama sekali karena terjadi perubahan terus-menerus dalam alam semesta. Perubahan itu sendiri merupakan siklus yang akan selalu menjadi dalam kosmos.